Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Novita Lede dengan NIM 10320230055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan untuk pendidikan di sekolah, pendidikan inklusif di sekolah. Yang kedua, peran atau fungsi dari kebutuhan tersebut. Yang ketiga, kurikulum untuk pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di sekolah sangat penting karena memungkinkan siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam lingkungan yang mendukung dan menghargai keberagaman. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan inklusif diperlukan. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka dengan disabilitas atau kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran. Yang kedua, pengembangan sosial dan emosional. Pendidikan inklusif membantu siswa untuk belajar berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda latar belakang dan kemampuan. Ini mengajarkan toleransi, empati, dan keterampilan sosial yang penting. Ketiga, peningkatan hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus yang belajar di lingkungan inklusif cenderung memiliki hasil belajar akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang belajar di lingkungan terpisah. Siswa lainnya juga mendapat manfaat dari keberagaman dalam metode pengajaran dan pendekatan belajar. Yang keempat, persiapan untuk kehidupan nyata. Di dunia nyata orang bekerja dan hidup dalam masyarakat yang beragam. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan kemampuan, membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 5. Penggunaan sumber daya yang lebih efektif, menggabungkan siswa dengan berbagai kebutuhan dalam satu sistem pendidikan, memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien seperti guru spesialis, alat bantu belajar, dan program dukungan lainnya. 6. Peningkatan kompetensi guru. Guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif akan mengembangkan keterampilan dan strategi pembelajaran yang lebih beragam dan inovatif yang bermanfaat untuk semua siswa. Implementasi pendidikan inklusif memiliki komitmen dari seluruh komunitas sekolah, termasuk pelatihan bagi guru, penyesuaian kurikulum, serta dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, peran atau fungsi dari kebutuhan tersebut. Kebutuhan untuk pendidikan inklusif memiliki berbagai peran dan fungsi yang krusial dalam membentuk lingkungan pendidikan yang adil dan berkualitas. Ada beberapa peran dan fungsi utama dari kebutuhan tersebut. Yang pertama, mengurangi diskriminasi. Pendidikan inklusif berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Ini menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. 2. Meningkatkan aksesibilitas. Fungsi utama dari pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Ini mencakup akses fisik, kebangunan sekolah, serta akses terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Yang 3. Memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidikan inklusif mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kebutuhan individu setiap siswa diperhatikan dan dipenuhi. Ini termasuk penyesuaian dalam metode pengajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. Yang keempat, membangun kemampuan sosial.
Berinteraksi dalam lingkungan yang inklusif membantu semua siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting, seperti empati, toleransi, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat. Pendidikan inklusif membantu siswa mempersiapkan diri untuk kehidupan di masyarakat yang beragam. Ini membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan serta membangun kemampuan untuk bekerja dan hidup berdampingan dengan orang lain dalam berbagai konteks. Yang keenam, mengoptimalkan potensi setiap siswa. Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengoptimalkan potensi setiap siswa terlepas dari latar belakang atau kebutuhan khusus mereka. Ini memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai prestasi maksimal mereka. Yang ketujuh, memperkuat komunitas sekolah. Sekolah yang inklusif cenderung memiliki komunitas yang lebih kuat dan kohesif. Semua anggota komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan guru. Melalui pendidikan inklusif, guru mengembangkan keterampilan tambahan dalam mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini termasuk keterampilan dalam diferensiasi pengajaran, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi asistif. 9. Mengurangi ketimpangan pendidikan dengan menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas untuk semua siswa. Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan hasil belajar. Pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga bagi siswa lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang inklusif dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi akademik semua siswa. Secara keseluruhan, peran dan fungsi dari kebutuhan pendidikan inklusif sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi semua siswa. Yang ketiga, kurikulum untuk pendidikan inklusif. Kurikulum untuk pendidikan inklusif dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis disabilitas atau kebutuhan khusus. Kurikulum ini harus fleksibel, adaptif, dan mampu memberikan berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif. Ada beberapa elemen penting dalam kurikulum untuk pendidikan inklusif. Yang pertama, pendekatan diferensiasi. Kurikulum harus memungkinkan diferensiasi pengajaran di mana guru menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan aktivitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Ini bisa mencakup pengajaran yang dipersonalisasi, kelompok kecil, atau tugas yang disesuaikan. 2. Universal Basic for Learning. Prinsip UDL menekankan pada penyediaan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan. Kurikulum harus dirancang untuk memberikan banyak pilihan bagi siswa dalam mengakses materi, menunjukkan pemahaman mereka dan tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Ketiga, penggunaan teknologi asistif. Kurikulum inklusif harus mencakup penggunaan teknologi asistif yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam belajar. Ini bisa berupa perangkat lunak, pembaca layar, perangkat komunikasi augmentatif, atau alat bantu. Yang keempat, kolaborasi dan dukungan tim. Kurikulum inklusif harus mendukung kolaborasi antara guru umum, guru pendidikan khusus, dan profesional lain seperti
terapis, atau konselor. Tim ini bekerja sama untuk merancang akan mengimplementasikan strategi yang mendukung semua siswa. Yang kelima, kurikulum berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang relevan bagi semua siswa, bukan hanya pada pencapaian akademik. Ini termasuk keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup yang penting untuk kemandirian. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Metode ini memungkinkan siswa bekerja pada proyek yang relevan dan bermakna, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu mereka. Ini juga mendorong kerjasama dan pembelajaran kontekstual. Yang ketujuh, penilaian alternatif. Penilaian harus fleksibel dan mencerminkan berbagai cara siswa dapat menunjukkan pemahaman dan karakter keterampilan mereka. Ini termasuk penilaian formatif, portofolio, dan observasi, dan penilaian kinerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedelapan, lingkungan pembelajaran yang inklusif. Kurikulum harus mendukung penciptaan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan didukung. Ini mencakup penataan ruang kelas yang fleksibel dan aksesibel, serta pendekatan yang positif terhadap manajemen perilaku. Kesembilan, pelatihan dan pengembangan guru. Guru perlu dilatih secara berkelanjutan dalam strategi pembelajaran inklusif, pemahaman terhadap disabilitas, dan penggunaan teknologi asistif. Ini memastikan bahwa mereka siap untuk mendukung semua siswa secara aktif. Yang ke-10, penglibatan keluarga dan komunitas. Kurikulum harus melibatkan keluarga dan komunitas. Dalam proses pendidikan, ini bisa mencakup program kemitraan dengan orang tua, serta kolaborasi dengan organisasi lokal yang mendukung inklusif. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, kurikulum untuk pendidikan inklusif dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.